Diterangkan dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, wahai orang munafik, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang masuk menjadi pengikutmu, dan setelah menjadi pengikutmu kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Ngeri itu bang. Nah kalau ditanya agama apa yang didirikan oleh ahli Taurat, orang Farisi, setelah mereka menyeberangi lautan meninggalkan Yerusalem? Agama Kristen. Nah ini kata Yesus 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Begitu bos. Bahaya itu. Makanya coba lihat saudara di sejarah Kristen di Indonesia. Ada tidak orang Yahudi keturunan murid Yesus yang datang ke Indonesia mengajarkan Kristen, Katolik, Protestan? Ada enggak? Enggak ada. Enggak. Orang murid Yesus itu kan muridnya Bani Israel semua, orangnya Bani Yakub. Mereka beristri semua kan, berarti punya keturunan. Ada enggak keturunan mereka ini dari Bani Yakub ini yang datang ke Indonesia mengajarkan agama Kristen, Katolik, Protestan, Advent dan seterusnya? Enggak ada. Yang datang ke Indonesia mengajarkan agama Katolik, Protestan, Advent, semuanya orang Barat. Bule semua itu. Itu ya Jerman, Belanda, Portugis. Nah itulah, kalau Anda menggunakan akal pikirlah itu. Ya sih, Tuhan Yesus juga waktu umur berapa ya, 12 tahun dipilih sunat sih dia. Nah, hari ke-8 sunat. Baru Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 12, jika kau percaya kepada aku, kamu juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Aku sunat, ya sunatlah. Sejatinya gitu. Begitu saudara. Tapi kalau disunat itu harus puasa atau gimana, Bang? Nggak perlu. Gimana? Kalau Ya, disunat itu kalau sudah puasa. jadi Islam wajib puasa. Dan puasa itu kan untuk kesehatan juga bang. Bayangkan aja nih, dalam sebulan, dalam sehari kita makan nasi berapa? 1 liter lah misalnya beras kita makan dalam 1 hari. 1 minggu kita makan 7 liter. 1 bulan 30 liter. 1 tahun 300 liter. Berapa tahun umur Anda sekarang? Nah, hitunglah itu. 1 bulan 330 liter. Dalam 1 tahun berapa tuh? 300 berapa tuh kalau dalam 1 tahun? Beras yang masuk ke dalam tubuh. 165. Tuh. Nah, kali 2 tahun, kali umur Anda sekarang, berapa sudah beras yang masuk? Itu baru beras. Belum yang lain. Kalau Pak Bom lain lagi, pelek sepeda, garpu, masuk semua tuh. Cincin, koin, Kunci Inggris. kunci Inggris, itu masuk semua. Gergaji mesin, itu masuk semua. Aspal, masuk semua. Nah, perut kita ini butuh istirahat. Makanya selama sebulan perut itu kemudian dibersihkan, dicuci dengan puasa. Begitu saudara. Kalau di Muslim itu puasanya puasa apa aja Bang, yang ada, Bang? Puasa wajib itu saum Ramadan. Ya seperti sekarang ini puasa wajib. Wah indahnya puasa itu, enak kali. Bayangkan aja, kita dengan anak, dengan istri bangun jam 3, kumpul sama makan di saat orang pada tidur. Pada maghrib kita buka, makan sama-sama bareng-bareng. Indah kali puasa itu. Apalagi kalau pengantin baru, puasanya aduh nikmatnya. Mandi dulu sebelum Mandi sahur, dulu. ya kan? Itu gimana tuh pengantin baru? Puasa maksudnya? Pengantin baru malamnya tanam modal, sebelum sholat subuh mandi subuh bareng-bareng di kamar mandi berdua, bikin lagi di dalam. Begitu mau keluar belum kering rambut, basah lagi, mandi lagi. Kayaknya yang di bawah banyak yang belum nikah nih, Bang. Tidak, memang kayak gitu. Memang kayak gitu. Kita yang pernah nikah, kita alami yang kayak gitu-gitu. Pokoknya jangan sampai mertua lena ya kan. Kita alami yang kayak gitu-gitu. Bahkan ada yang mandi sampai 7 kali dalam 1 hari. Pokoknya mertua nyapu di halaman sikat gitu.
Kalau puasa Senin Kamis itu gimana tuh bang? Kalau ada sih yang kayak puasa Senin Kamis gitu, Itu puasa sunat, Pak. Puasa sunnah itu boleh juga dijalankan itu. Bagus. Puasa Daud. Kalau puasa Daud itu sehari makan sehari enggak. Oh iya. Betul, betul. Selang-seling. Nah, ini yang bahaya ini teman Kristen mengaku pengikut Yesus. Yesus puasa 40 hari 40 malam, Kristen kagak. Tapi kalau kita dialog sama dia, oh kami ini pengikut Yesus, kami pengen puasa 40 hari 40 malam, kagak. Ya sama aja bohong. kita puasa sehari aja ngapan bang? Gimana? Ya kita puasa 1 hari aja itu ngap apa 40 hari 4 malam. Makanya, tapi Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 31, dunia harus tahu bahwa aku Yesus melakukan semua pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Nah, Bapa memerintahkan Yesus puasa 40 hari 40 malam. Lalu dalam 2 Yohanes 1 nomor 6, barang siapa yang mengaku sebagai pengikut Yesus, maka dia harus hidup sebagaimana Yesus hidup. Yesus hidup 40 hari 40 malam. Kalau saudara mengaku sebagai pengikutnya, wajib hukumnya Anda juga melakukan hal yang sama. Kan Yesus kan beda bang, dia kan ini Tuhan. Waduh, gimana Kan ceritanya? Tuhan. Itu Gimana ceritanya? itu kan dia ini apa namanya? Bagaimana dia Tuhan sementara dia manusia, Bang? Nggak, maksud aku kan dia utusan yang apa namanya, utusan dari Allah. Diberi kelebihan gitu. Bukan kelebihan sih bang. Ya mungkin kalau ada kesalahan ya mungkin ditangkap nggak apa-apa. Jadi gini bang, apa namanya, kan dia kan dua apa namanya, dua menjadi satu. Donatur. Pokoknya kan dia ini kayak ya contohnya kayak gini bang, aku dan Bapa adalah satu, seperti itu. Berarti kan dia firman, pelaku firman dari Allah yang turun ke bumi, seperti itu. Iya, aku dan Bapa adalah satu. Ya. Artinya Yesus itu adalah hamba yang suci. Kenapa dikatakan hamba yang suci? Karena Yesus tidak pernah ingkar terhadap perintah. Apa yang diperintahkan itu yang dia lakukan. Nah, Iya betul. bagaimana dengan Kristen? Sama nggak dengan Yesus? Enggak. Kan tidak, Bang. Iya. Padahal Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Mengikuti, bukan menyembah aku, tapi mengikuti aku. Kalau aku puasa, pengikutku puasa. Kalau aku joget, pengikutku joget. Kalau aku tidur, pengikutku tidur. Itu baru namanya pengikut. Kalau menyembah aku, ya beda. Itu di luar golongan Yesus. Yesus tidak pernah ngajarin itu. Bahkan diusir ya? Bahkan malah diusir, orang-orang yang menyembah Yesus itu diusir. Kenyahlah daripada kalian semua pembuat kejahatan. Itu bukannya itu dia ini lagi pas apa ngusir setan bang itu. Bukan. Itu mengusir Kristen itu. Kan dia katakan waspadalah kepada nabi palsu. Itu kan Yesus berpesan kepada muridnya Bani Israel. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Dari buahnya kamu kenal dia. Maksudnya bagaimana caranya serigala ini kita kenal? Kata Yesus, tanda-tandanya adalah menganggap aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Itu tanda-tanda. Jadi dari pengajaran nabi palsu. Pada saat itulah nanti orang-orang yang menyembah Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, kata Yesus, nanti kalau saya sampai ketemu di akhir zaman, aku akan katakan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku kalian semua pembuat kejahatan. Gitu kata Yesus. Ngeri loh itu. Saya kalau jadi Kristen dari kemarin saya mualaf. Ngeri. Karena buah-buah dari nabi palsu kelihatan dari buahnya kata Yesus. Kalau kamu mau tahu bagaimana tanda-tanda pengikut nabi palsu itu, memanggil aku Tuhan, bermukjizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat juga pakai namaku. Nah, pada saat saya bertemu nanti, masih ada sisanya nanti saya ketemu di akhir zaman, pada saat itulah saya akan berterus terang kepada mereka.
bahwa enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu diterangkan dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Lengkap itu di situ. Tanda-tanda pengikut nabi palsu, menyembah Yesus, memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Asal Anda tahu, saudara tahu, orang Kristen yang levelnya sudah sampai kepada mengusir setan pakai nama Yesus, itu artinya kalau di gereja itu orang yang sudah tinggi sekali imannya itu. Kalau di gereja tinggi level kali dia itu. Dia pasti minimal dia adalah penatua. Kalau di gereja itu, karena bayangkan aja bisa mengusir setan pakai nama Yesus. Berartinya orang ini tingkat keimanan Kristennya, ilmu Kristennya tinggi sekali sudah. Bisa ngobatin orang, bisa mengusir setan, bisa bernubuat. Artinya dia bisa meramal. Nubuat itu kan ramal. Jadi kalau orang Kristen sudah sampai pada level di mana? Bermujizat. Tuh. Banyak kaki itu ada suatu kelebihan, Bang. Ada pernah juga tuh di gereja tuh pendeta bisa ngobatin. Nah, itu orang diusir. Itulah diusir tanda-tanda dari pengikut nabi palsu itu begitu. Bayangkan itu. Padahal kalau dilihat itu, pasti Kristen ini orang benar, Kristen ini orang diberkati, Kristen ini adalah orang hebat, bisa mengusir setan. Diberkati sama Roh Kudus, Bang, udah ada Roh Kudusnya. Tapi kenapa Yesus mengusir nanti mereka? Karena itu nabi-nabi palsu, setan juga bisa melakukan itu. Jangan dibilang, makanya di dalam kitab saudara diterangkan ujilah setiap roh. Karena setan juga roh, malaikat juga roh, sama-sama roh. Nah sekarang untuk membedakan mana setan mana malaikat, ya ikuti kehendak Bapa. Mana kehendak Bapa supaya orang menjadi Kristen? Tidak ada. Mana kehendak Bapa supaya orang menyembah Yesus? Tak ada. Mana kehendak Bapa supaya orang makan babi? Juga tak ada. Mana kehendak Bapa supaya orang tidak bersunat? Tidak ada juga. Malah Bapa berkehendak semua orang harus disunat, kalau tidak dibunuh. Nah Kristen tidak melakukan kehendak Bapa, tapi dia mampu bermujizat. Iya, kenapa bisa? Karena dia pengikut nabi palsu. Kan setan berjanji akan menyesatkan anak keturunan Adam sampai kiamat. Maka Matius kalau mereka 24 tuh. iya, betul. Matius 24 ayat 24 itu tanda-tanda nabi palsu itu dia akan mampu melakukan mukjizat yang sangat dahsyat. Bahkan bisa menyesatkan orang Banyak beriman orang. juga. Menyesatkan orang beriman. Betul. Gitu, Bang. Oh, bukan karena dia udah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus jadi. Justru karena setan yang ada dalam dirinya itu yang kuasai. Kalau dia Roh Kudus, Roh kebenaran, tidak mungkin diusir. Kan begini, Bang, di dunia ini kan iblis juga berkuasa untuk melakukan mujizat-mujizat. Maksudnya itu melakukan kejadian-kejadian luar biasa. Iblis diberi kewenangan untuk itu, sehingga ya orang bisa terperdaya, nggak bisa membedakan mana setan, mana dari Tuhan, mana roh dari Tuhan, mana roh dari setan. Nah, sekarang orang khusyuk di dalam gereja, maksudnya orang apa kalau khusyuk itu di Kristen ya? Apa khusyuk itu di Kristen ya? Orang dalam roh. orang berkhidmat, ibadahnya tenang sekali, bicaranya pelan. Kita harus memberikan kebaktian kita kepada Tuhan kita Bapa yang ada di surga. Pelan jalannya, ya berkhidmat, betul berkhidmat. Mereka kemudian pelan jalannya, bicaranya santun. Ada yang sakit tangannya disimpan di kepala. Ada yang datang bertanya bagaimana nasib anak saya. Puji Tuhan anakmu tahun depan akan gini. Sudah bisa dia meramal, sudah bisa dia bernubuah. Bernubuah itu kan meramal dalam bahasa kita. Mereka sudah bisa bernubuat besok ada bencana. Itu sudah sampai level itu aja kata Yesus. Kuusir. Kenapa kuusir? Karena mereka melakukan sesuatu bukan karena kehendak Bapa, bukan karena kehendak pencipta langit dan bumi, tapi karena kehendak dirinya sendiri, sehingga setan membuat mereka terpedaya seperti itu. Coba baca Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Baca itu, baca berulang. Apakah betul saya ini pengikut nabi palsu? Karena saya menyembah Yesus. Apakah ada Bapa menghendaki kami menyembah Yesus? Tidak ada. Lalu kenapa kami menyembah Yesus? Ya karena ikut nenek moyang. Gitu. Coba saya catat dulu nanti. Matius 7 nomor 15 sampai 23, Bang. Coba Anda dalami itu. Matius 7 nomor 15 sampai 25. 23.
sampai 23. Iya. Jangan lupa juga Lukas 21 ayat 8, 9 12. sampai ayat 12 untuk baca. Lukas 1. 21 Ya, Iya. ayat dari ayat 8. 8, 12. 8 sampai 12 ya. Maka katanya, ingatlah, ya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, karena akan datang banyak orang, ya, memakai namaku dan berkata, akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan ikuti mereka. Tuh, Tapi maaf nih Bang Zuma, mungkin Iya. kalau seandainya kayak Pak Ustadz atau Pak Kia itu kan pernah ngusir setan, itu apakah gimana itu? Bukannya hampir sama kayak pendeta kan kalau ngusir setan juga atau gimana? Atau nyembuhin Oh, orang sakit? kalau di Islam itu kita berdoanya kepada Allah. Kita berdoanya saya juga bisa, Bang, tapi cuman sekelas berdoa saja. Ya Rabb, ya Allah, sembuhkanlah orang ini. Ya kalau diterima doaku ya sembuh, kalau tidak ya tidak. Nah, sekarang ada gak perintah berdoa kepada Allah? Ada. Berdoalah kepada aku, mintalah kepada aku, maka aku akan beri. Ada perintahnya berdoa. Jadi misalnya ada orang yang datang, anak saya sakit, anak saya demam, bisa didoakan. Ini saya doakan, ya Rabb, orang tuanya memohonkan supaya anaknya disembuhkan. Kiranya sudilah rahmat hidayahmu, berikanlah kesembuhan kepada bayi ini. Amin. Udah, di situ kita sampaikan ke ibunya, ibu, saya sudah doakan, semoga Allah mendengarkan doa kita ya. Ya udah pulang. Besok datanglah anaknya, ibunya. Alhamdulillah, Bang Suma, kenapa? Anak saya semakin panas. Berarti doa saya nggak diterima oleh Allah, gitu maksudnya. Nah, kalau di tempat saudara kan memang mereka melakukan mukjizat itu, tapi tidak ada kehendak Bapa untuk menyembah Yesusnya, itu mana? Kehendak Bapaknya supaya sembahlah Yesus, mana? Ada enggak? Enggak ada. Tapi tetap aja Yesus disembah, maka yang bekerja di sana setan. Sehingga orang yang semakin dekat dengan itu semakin percaya, wah ini benar-benar Yesus Tuhan kita. Kenapa? Anak saya kemarin sakit, saya bawa ke sana sembuh. Padahal iblis pun bisa melakukan itu. Seperti itu, Bang. Makanya banyak orang, mohon maaf nih, orang yang pintar ya, tapi tidak sholat, tidak ibadah, tapi dia pintar. Kenapa? Karena dia main makhluk halus. Itu loh. Kan itu cerita, coba dalami aja, kok bisa orang ini diusir padahal dia sudah bermukjizat, bernubuat, mengusir setan, tapi kok bisa diusir? Ada apa? Padahal dia sudah sampai level tertinggi, tapi kenapa masih diusir? Ya karena itu tadi, dia menyembah bukan kepada Tuhan yang benar, malah menyembah kepada ciptaan Tuhan. Begitu, Bung. Kalau Kristen nyembahnya ke siapa, Bang, kalau kayak gitu? Lah, Kristen kan nyembah kepada Yudas, saudara. Kok bisa Yudas, Bang? Lah yang mati terkutus, yang mati terkutus siapa? Yesus kan yang terkutuk, yang mati terkutuk di kayu salib. Bang. Apa alasannya Yesus terkutuk? Dia orang suci loh. Dosa apa? Dosa apa? Di film-film Tuhan Yesus dia, Bang, yang di ini. Iya, salib. betul. Iya, konsep saudara Kristen menginginkan Yesus mati di salib itu apa bedanya dengan iblis? Iblis menginginkan Yesus mati di salib. Kristen juga menginginkan Yesus mati di salib. Bedanya dengan setan apa dengan Kristen ini? Bayangkan ya, Yudas dirasuki, imam-imam kepala dihasut, mahkamah agama dihasut, apalagi orang Farisi dihasut, orang Yahudi dihasut, bahkan melalui orang-orang ini tadi menghasut juga Pilatus. Untuk apa? Untuk membunuh Yesus. Jadi semua yang ikut kerjasama adalah iblis. Orang bisa nggak berbohong tanpa ada iblis yang mempengaruhi bisikannya? Tak bisa. Bolehkah orang bersaksi palsu tanpa iblis merasuki dirinya? Nggak bisa. Pasti iblis semua yang bekerja. Tapi kan Yudas kan dihasut gara-gara uang, Bang, dia mah. Emang itu dia. Sedangkan di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan uang suap untuk menyerahkan orang yang tidak bersalah. Karena itu Yudas yang terkutuk, bukan Yesus.
Coba Anda dalami, Ulangan 27 tuh. Yudas atau siapa yang di sana yang makan uang suap? Iya kan? Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh manusia yang tidak bersalah. Yudas menerima uang suap untuk menyerahkan Yesus yang tidak bersalah ini untuk dibunuh. Ini dalilnya. Berarti yang terkutuk di sini Yudas. Lalu yang mati di atas tiang salib orang terkutuk. Berarti yang mati di atas tiang salib selama ini Yesus atau Yudas? Kalau di ceritanya mah Yesus, Bang. Ya, itu cerita dari versi Kristen. Sekarang versi keadaan yang sesungguhnya berdasarkan Ulangan 27 nomor 25 ini siapa? Iskariot. Pintar. Jadi kalau ada yang mencoba melaporkan saya, mengatakan saya menuduh orang-orang Kristen sama seperti yang saya katakan tadi, ya ini buktinya. Saudara Swedi aja mengakui Iskariot, karena memang ada datanya. Bayangkan saja Yohanes 6 nomor 70 nih, ini ngeri kali loh. Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku Yesus yang telah memilih kalian 12 orang wahai muridku, dan satu di antaramu adalah iblis. Coba, siapa iblis yang dimaksud? Yudas. Kenapa Yudas dianggap iblis? Karena dia nanti yang berkhianat lalu melaporkan Yesus kepada Romawi untuk ditangkap. Berarti iblis bekerja dengan cermatnya, dia merasuki Yudas untuk supaya Yesus ditangkap, supaya ada penyaliban. Bisa jadi iblis pun tahu bahwa yang akan mati nanti ini Yudas, dan yang akan disembah oleh orang Kristen ini adalah Yudas. Bisa jadi iblis itu kan udah tahu. Dia bersumpah di hadapan Tuhan untuk minta diberikan umur yang panjang, dan iblis punya pengetahuan. Dia bisa melihat kita, kita tak bisa melihat dia. Itu iblis. Maka iblis sangat mudah kemudian memalingkan orang-orang yang tidak menggunakan akal di dalam beragama. Karena hanya orang yang tidak menggunakan akal lah yang menjadi temannya iblis, yang bisa dibodohi, yang bisa disesatkan, yang bisa dibisikkan kemudian untuk dibawa masuk ke neraka adalah orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Itulah dia. Nah sekarang kalau iblis merasuki Yudas, terus kemudian Yesus ini ingin disalibkan, lalu kemudian ada penyaliban terjadi, lalu disembah oleh manusia hasil jerih payah iblis ini, siapa yang senang? Siapa yang bahagia? Siapa yang tepuk tangan? Tuhannya mengatakan, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar. Di mana tertulis itu? Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang tidak berdosa. Jangan. Tuhan juga mengatakan di dalam Amsal 6 nomor 16. Apa yang dikatakan Tuhan di sana? 6 perkara yang dibenci, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 perkara yang merupakan kekejian dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Menumpahkan darah orang yang tidak bersalah itu adalah kekejian bagi hati Tuhan, dan itu adalah perkara yang sangat dibenci oleh Tuhan. Berarti pembunuhan kepada Yesus adalah hal yang dibenci oleh siapa? Oleh Tuhan. Kok hal yang dibenci oleh Tuhan justru diambil oleh orang Kristen, dijadikan sebagai hadiah untuk menyelamatkan diri mereka? Ibarat kata gini, jangan kau makan babi, karena babi itu haram bagimu. Barang siapa makan babi, nanti akan kulenyapkan dengan api. Berdasarkan Yesaya 66 nomor 23, Tuhan akan datang dengan membawa kobaran api yang menyala-nyala untuk membakar orang yang makan babi dan makan makanan yang menjijikkan. Itu Tuhan yang mengatakan begitu. Jangan kau makan babi, karena itu haram bagimu. Tetapi orang Kristen mengatakan apa? Makan aja babi, tak ada itu halal. Nah, ini apa namanya? Membangkang. Sama seperti Adam di Gan Eden. Jangan kau makan buah ilmu pengetahuan. Iblisnya mengatakan apa? Udah makan aja, itu nggak apa-apa kok. Malah kalau makan itu kau semakin hebat. Jadi iblis dan juga Kristen ini saya bingung membedakannya. Mana Kristen, yang mana iblis? Karena iblis mengatakan makan itu babi. Iblis juga yang kemudian merasuki Yudas sehingga menyembahnya kepada oknum manusia. Padahal perintah Tuhannya apa? Sembahlah aku, jangan ada yang lain. Ini malah nyembah ke orang yang menjadi korban di atas tiang salib.
Nah, inilah yang perlu direnungkan gitu. Orang yang berbicara dengan ilmu itu mempertanggungjawabkan apa yang diucapkan. Sama seperti yang tadi naik ke sini ngamuk-ngamuk. Diminta datanya, mana di Al-Quran kami menyembah makhluk bertanduk, makhluk yang di kepalanya, di tanduknya itu berbentuk bulan sawit. Mana dalilnya? Tidak ada. Sekalinya saya yang menunjukkan ke dia, mencret. Kenapa? Karena saya berbicara berdasarkan ilmu. Saya tidak nyeleneh. Kenapa? Apakah saya butuh duit? Tidak. Apakah saya dikasih uang dengan saya berbicara? Tidak. Saya semata-mata karena cinta, karena sayang sama kalian. Coba, kalau bukan sayang lalu apa tujuannya? Mau terkenal? Oh, nggak perlu. Begitu, Bung, saudara Swedia. Jadi kalau saudara sudah kakinya masuk ke Islam setengah karena ada calonnya orang Islam, saran saya, kalau kamu cinta kepada pasanganmu, cinta kepada generasimu berikutnya, anak-anakmu, dan cinta akan keselamatanmu di hari kebangkitan, masuklah ke dalam agama istrimu. Bimbing dia baik-baik, ajari dia Islam baik-baik. Habis itu kalian berdua belajar Islam dengan baik. Maksudnya bukan saya Bang, tapi saya yang diajarin, bukan saya yang ngajarin. Ya, sama-sama. Ada beberapa teman saya yang begitu saya syahadatkan, justru sekarang saya banyak belajar Islam ke dia. Ada yang tadinya merendah, gini bang, saya mana bisa ngajarin istri saya Islam. Begitu dia masuk, dia nikmati apa itu sholat, lalu dia praktekkan apa itu wudhu, lalu dia praktekkan apa itu puasa, lalu dia praktekkan. Nyaman sekali. Bahkan ada yang lucu nih, seorang pendeta, ini sering gue ceritakan nih, nelpon dia kan, bang bisa nggak saya masuk Islam, tapi sekali-sekali saya masih makan babi, bisa nggak? Oh, bapak ini bercanda. Aku serius, aku sudah yakin Islam itu benar, kata beliau. Lalu tapi perutku ini nggak bisa nggak makan babi bang, gimana ini, kata dia gitu. Jadi gue bilang, wah nggak bisa bang, haram babi tuh, kecuali bapak dalam keadaan darurat, misalnya pergi perang atau ada bencana alam, tak ada makanan lain, yang ada hanya babi, itu pun dimakan hanya untuk secukupnya aja untuk bertahan hidup. Jadi gimana, kata dia? Ya nggak bisa. Ya udah kalau gitu batal deh bang. Ah, beberapa bulan kemudian nelpon lagi. Siapa ini? Saya yang kemarin pak, bang Suma. Yang mana? Ini yang dari Polman. Ya kenapa? Gimana ya pak? Saya sebenarnya sudah mau berhenti makan babi. Terus, tapi saya nggak lihat orang Islam bangun subuh jam 5 ke masjid. Terus belum pulang ke rumah baik-baik, duduknya bunyi lagi azan zuhur pak. Belum lagi saya tidur baik-baik, bunyi lagi asar. Belum lagi tuh maghrib lagi pak. Aduh, belum selesai maghrib isya lagi. Belum nyenyak tidur masih ngantuk. Belum mimpi jadi selesai mimpinya, bunyi lagi sholat subuh. Dan itu akan saya lakukan setiap hari pak gitu. Jadi saya tanya begini, ya sudah kalau begitu Anda menghitung perintah Tuhan, sekarang bisa nggak kamu berhenti bernapas 1 hari, besok baru lanjut lagi? Wah nggak bisa, kata dia. Oh kenapa gitu? Ya sudah, itu anus dibikin di mana anusnya rupanya? Siapa yang bikin? Ibunya, bapaknya? Ini ada Tuhan yang kasih. Nah kalau Tuhan cabut anusnya, ditutup kemudian seketika Anda nya nanti 3 bulan ke depan, bisa? Nggak bisa bang. Jadi gimana solusinya? Pakai akal dulu. Ya, dia minta kesempatan. Akhirnya apa yang terjadi? Lama-lama lupa. Saya juga lupa sama dia. Pas ada kejadian di kantor saya waktu itu, orang lagi hebohnya, ada pemadam kebakaran segala macam. Tiba-tiba ada datang anak-anak. Pak, bapak dicari. Siapa? Ada pak, tamu dari daerah katanya. Siapa? Itu pak. Jadi, siapa ini ya? Gak kenal juga. Saya juga tidak kenal. Tiba-tiba yang datang itu pakaian ustadz, jidatnya hitam, salaman. Saya bang semua yang sering ikutin dialog debatnya, mulai dari ini, oh ya makasih, kami dari Polma. Iya kenapa pak? Sini pak, maaf di luar lagi rame kali, masuk di kantin kami ngobrol waktu itu. Gini. Ini namanya ini yang saya temani. Jadi bapak yang sering nelpon saya. Iya. Tiba-tiba dia peluk, nangis sekencang-kencangnya. Ada apa? Dia bilang apa sama saya? Andaikan pak, ada dalam sehari itu 50 kali sholat, 50 kali pun aku sholat, kata dia. Tuh bisa kayak gitu.
Katanya susah 5 kali. Tidak Pak, begitu saya rasakan, kata dia. Saya rasakan indahnya khusyuk beribadah kepada pencipta langit dan bumi. Begitu saya tundukkan, saya sentuhkan jidatku ke lantai, merasakan diri saya kecil dan pencipta saya itu sangat besar. Saya tak ada artinya. Saya bayangkan hidup saya ini seperti apa. Akhirnya saya mengatakan, bagaimana dengan Babi? Jangan sebut Pak, kata dia. Jangan sebut. Kenapa? Mendengarkan namanya saja saya sudah mau muntah. Coba. Ini hidayah. Hidayah yang betul-betul hidayah. Cuman waktu itu dia diusir dari kampung. Kenapa? Karena dia misionaris, banyak memurtadkan orang petani-petani di puncak-puncak gitu, yang di pelosok-pelosok. Begitu dia masuk Islam, yang dimasukkan tadinya Kristen jadi bingung. Lah, ini gimana nih Pak Pendeta? Dia ngajak kita ke sini, sekarang dia yang pindah lagi ke agama kita yang dulu. Jadi rumahnya kadang dilempari katanya. Akhirnya solusinya waktu itu kok nggak salah dia tinggalkan kampung itu, dan sekarang nggak pernah lagi dia hubungi saya karena beliau suka ganti-ganti nomor. Kita doakan beliau panjang umur, kita doakan beliau kembali untuk menghubungi Bang Suma. Ya, nomor kalau Bapak masih mendengarkan ini, kalau misalnya ada yang mendengarkan dan menyampaikan dan mengerti dan tahu orang tersebut, ya tolong minta ke beliau untuk kirim-kirim keadaan informasi, gimana informasi terakhir keadaannya ke Bang Suma. Begitu saudara Swedia, ya. Jadi Islam itu sangat indah, Islam itu. Berarti jemaat-jemaatnya pada banyak yang mualaf dong Bang? Sebagian katanya ada yang ikut kembali, sebagian ada yang ikut kembali ke Islam. Mungkin yang sudah terlanjur, ya sudah terlanjur mungkin butuh proses untuk kembali. Begitu saudara. Mantap Bang Juma. Amin. Mantap lagi kalau kau bersahadat. Itu lebih mantap lagi. Ya, saran saya sih pikirkan. Aku ntar telepon nanti ya, bentar lagi. Ntar aku telepon dulu. Belum tidur kali dia. Nunggu sahur kan. Indahnya di Islam itu gimana? Selain daripada yang teman-teman pernah sampaikan. Jadi gini. Kalau Anda menjadi Muslim, Anda akan menjadi pembela Yesus. Bisa Bang gimana caranya? Nah, sekarang begini. Anda mau tidak Yesus itu yang disalib? Mau kan? Iya. Nah, saya nggak mau. Saya tidak mau Yesus disalib. Kenapa? Karena Yesus bukan manusia terkutuk. Yesus juga tidak pengkhianat. Yesus juga bukan orang fasik. Yesus juga bukan kemudian penerima suap. Yesus itu hamba Allah. Anda baca kejadian kisah para rasul 24 ya, kisah para rasul 4 kisah para rasul 4 nomor 21 dan seterusnya. Yesus disebut sebagai hamba yang suci. Inilah, bahkan dikatakan dalam Yohanes, inilah anakku yang kukasihi. Coba, anak yang dikasihi loh, anak yang dikasihi, kepadanya aku berkenan. Masakan dibunuh? Anak yang dikasihi masakan dibunuh? Di mana dia di mana Tuhan berkenan kepada dia? Masa ia dibunuh? Padahal sudah ada keterangannya dia adalah hamba yang suci. Bahkan di dalam Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia Yesus telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Bapa yang sanggup menyelamatkan dia dari maut. Dan atas kesolehannya, dia hamba yang soleh, doanya dikabulkan. Kan dia berdoa, ya Rabb, ya Bapa, selamatkanlah aku. Apa yang terjadi? Dia diselamatkan. Dan ketika kemudian orang-orang Yahudi, orang Farisi, imam kepala di dalam Yohanes 11 bersekongkol kemudian untuk menangkap Yesus, Yesus itu tidak menyerahkan diri. Yesus lari ke padang gurun bernama Efram. Di sana dia bersembunyi dengan muridnya. Di sanalah siang malam Yesus itu sujud beribadah kepada Tuhannya. Coba, semalam-malaman Yesus berdoa. Bahkan dia tegur muridnya, tidak bisakah kamu berjaga-jaga untuk semalam ini aja? Berjaga-jaga, maksudnya Yesus itu mau berdoa. Berdoa apa? Untuk diselamatkan dari maut. Pas Yesus berdoa kan ada malaikat yang datang. Nah, itu dia memberi kekuatan kepada dia. Artinya Islam ini membela harkat, martabat, kenabian dan kerasulan Yesus. Hanya Islam. Yahudi menolaknya.
Yahudi mengatakan Yesus itu anak haram. Yahudi mengatakan Yesus itu dibakar, direbus di neraka di dalam tinja yang mendidih. Dia dikatakan bahwa lahir dari seorang binatang yang menggauli ibunya. Itu ada dalam kitabnya orang Yahudi. Dalam Talmudnya menceritakan itu. Tapi ketika Kristen datang memperparah keadaan, Yesus ditampar, Yesus diludahin, Yesus ditonjok, Yesus ditombak, apalagi Yesus dibunuh, semuanya. Yesus terkutuk. Oh, luar biasa penghinaan dan penistaan ini. Tetapi Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16, ketika datang roh kebenaran, nabi yang membawa kebenaran tersebut, dia akan memuliakan aku. Dia akan memuliakan. Nah, hanya umatnya Nabi Muhammad yang memuliakan oknum yang datang kepada Bani Israel tersebut. Tak ada umat lain. Kristen yang mengaku pengikut pun tidak pernah memuliakan Yesus, justru menghinakan sehina-hinanya. Contoh, sekarang wakil presiden kita siapa? Siapa namanya presiden kita itu? Pak Amin. Itu wakil presiden kita. Dia wakil, dia bukan presiden. Tetapi gelar presiden itu adalah gelar tertinggi. Semua orang kurasa mau jadi presiden. Tapi wakil presiden ketika lewat Anda panggil, wahai presiden, dia akan tersinggung. Kenapa? Saya ini hanya wakil. Meskipun presiden itu adalah gelar tertinggi, tapi dengan Anda memanggil saya presiden, itu menghina saya. Karena yang presiden itu Jokowi, bukan saya, tuyul. Kata Pak Amin tuh. Jadi kita gelari dia gelar yang tidak kemudian dia suka. Kenapa? Karena tidak mungkin dia presiden sementara Jokowi juga adalah presiden. Begitulah Yesus. Tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Tuh, Yesus tidak mau. Jangan kamu nyebut aku baik, hanya ada satu yang baik, yaitu dia yang ada di atas. Dipanggil baik aja Yesus tak mau. Nah, kalau orang Kristen, dia mati di atas tiang salib mencurahkan darahnya untuk kita, bukan hanya untuk kita tapi dosa dunia. Wah, penghinaan. Tak ada, Yesus pernah mengajarkan itu. Jadi begitu Anda masuk Islam, lisan Anda setiap hari hanya memuliakan beliau, menyebut namanya saja kita doakan beliau, kita sanjung, kita muliakan. Kalau di Islam kan disebut Isa. Kenapa Isa? Ya karena Iso juga menggunakan apa, dalam bahasa Aramaik juga Iso, dalam bahasa Ibrani Yesua. Sedangkan bahasa Ibrani, Aram dan Arab itu adalah bahasa serumpun. Jadi ketika berbicara mengenai Yesua, berbicara mengenai Iso, berbicara mengenai Isa, itu adalah satu oknum. Kami menyebutnya Isa alaihi salam. Isa atasnya keselamatan. Nah, kalau di Kristen, Isa atasnya kutukan. Terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Kasihan kali Yesus kalian kutuk. Begitu masuk Islam, hanya memuliakan Isa alaihi salam, Isa alaihi salam. Nah, kita kalau di Islam memuliakan Nabi Abraham, memuliakan Nabi Ishak, Daud, Yakub, Daud, Salomo, Yesus, kita muliakan. Kita muliakan dia. Nabi Isa yang kami maksud itu kami muliakan. Kami muliakan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita di Kristen, ada memuliakan Abraham? Tak ada. Malah Abraham itu dihujat. Oh, Abraham itu pesina. Abraham itu poligami. Abraham itu memiliki anak yang hasil zina. Anaknya Abraham itu anak budak. Abraham itu tidak sabaran. Hinaan demi hinaan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal di Kejadian 12 nomor 3, aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham, dan akan mengutuk siapa yang mengutukmu, dan akan apa itu? Dan akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Mohon maaf ya Bung, saya lagi tidur ini soalnya. Ini mulut saya aja yang goyang nih. Mata saya udah terpejam dari tadi. Gitu. Jadi terus siapa lagi? Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Lot, semua dihujat di Kristen. Coba baca kitab saudara tuh. Ada kemudian Nabi bernama Nabi Lot, diperkosa sama anak perempuannya 2 secara bergantian. Ada lagi Nabi Daud. Nabi Daud juga dituduh mengintip bininya orang, habis itu dia Ada lagi, pokoknya semua, tak ada yang selamat dari hujatan tuh. Bahkan Yesus tak berhenti dihujat. Nah, anehnya kemudian di dalam kitabnya tidak ada didapatkan cerita nama bernama Nabi Muhammad, tapi setiap hari menghujat Nabi Muhammad. Tiap hari menghujat.
inilah, lah, dibilang lah poligami lah, dibilang pedofil lah, segala macam. Padahal di kitabnya tak ada. Jadi kalau kita masuk dalam agama itu menjadi penghujat kita. Keluar dari sana, masuk ke Islam, kita menjadi orang yang sering memuliakan orang-orang yang suci. Nah, coba kita uji nih. Anda mengatakan, apakah Anda ingin Yesus disalib? Mau. Iblis mau enggak Yesus disalib? Mau. Bedanya dengan Anda dengan iblis apa? Nah, sedangkan kalau Allah, Tuhan dalam hal ini adalah Elohim. Elohim mau enggak agar orang suci, orang tidak berdosa ini dibunuh? Tak mau. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Keluaran 23 nomor 7. Amsal 6 perkara yang dibenci, bahkan 7 kekejian dalam hatinya, yaitu orang yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Tuhan tak mau. Mazmur 105 nomor 15, jangan kau ganggu Mesiasku, jangan kau ganggu Kristusku, jangan kau aniaya nabi-nabiku. Itu Mazmur. Tapi kalau Kristen cari alasan, wah, memang dia datang untuk kita, darahnya untuk kita. Di mana? Di Yesaya 53 nomor 53 nomor sekian 1 sampai nomor sekian. Apakah ada bukti? Tak ada bukti sama sekali bahwa itu untuk Yesus, tak ada bukti. Nah, inilah yang saudara Swedia ya, sekelumit pemberitaan dari saya bahwa ketika Anda menjadi muslim, setiap hari Anda akan menyebut kemuliaan-kemuliaan Isa yang adalah kalian sebut Yesus. Bagi kami, Isa, Yesus, Yesua itu adalah oknum yang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel. Dia mengajarkan kebaikan, dia mengajarkan kesolehan, dia mengajarkan menjadi seorang muslim, mengajak mereka Bani Israel untuk taat kepada Taurat Musa, mengembalikan mereka ke ajaran tauhid. Nah, itulah yang kami sebut Isa alaihi salam, seorang nabi yang datang kepada Bani Israel sebagai jalan kebenaran dan hidup untuk mereka untuk menuju kepada jannah, pada surga. Maaf ya teman-teman, ini kalau kalimat saya tidak nyambung lagi, itu berarti saya sudah bermimpi ya. Ini ngomong sambil pejamkan mata, sudah nggak konsentrasi lagi. Mudah-mudahan nggak kesleo. Lanjut Bang Handi, monitor. Tapi napa semua tiro minta tak salam boleh. Matumbe. Taipa nuna, taipa WA na. Matindo kampang. Jangan-jangan pingsan dia ketakutan. Aduh, gimana ini? Tadi saya cuma bercanda, ternyata ditangkap serius. Oh mama, oh papa, gimana aku harus pulang? Nah, tuh mereka susito. Nah, kan dia mau polok nah. Kan dia sih oleh tahu, saya Iya, yang betul sangat. Mapas supel pada. Bang Zubar di Makassar ya? Saya di Makassar, Bang. Oh. Iya, kebetulan saya penjaga gerbang Kota Makassar. Kalau dari stadion Pare-Pare Makassar masih jauh gak? Kalau sekarang kan ada kereta tuh 1,5 jam bisa, 2 jam lah. Iya. Oh. Iya, pernah sih waktu itu nonton. Ya, tapi kalau nebeng sama kendaraan saya bisa sampai 20 jam. mampir makanan. Bukan, saya arahnya ke atas dulu. Goa, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, mutar lagi Bone, Camba baru, Maros, baru masuk ke sana Pare-Pare. Untuk menghindari macet. Udah ketator. Gimana? Nonton bola. Waktu itu ngeteng bareng sama anak Persija. Oh. Iya. Ngapa nggak nelpon saya, Bang? Orang udah gak kenal ya belum. Oh iya, sorry. Stadion ini ya bro, Habibie ya. Hah? Kenapa Bang? Iya, Stadion Habibie. Pare. Iya Habibie, Pare-Pare Habibie, Stadion Pare-Pare. Lumayan jauh. Ya di atas gunung. Iya tuh. Iya, Jalan Jenderal Sudirman. Mungkin nanti makasih lah pencerahannya, nanti coba aku mau telepon dulu Bang, mungkin belum tidur kali kan, mau sahur kali mereka. Iya, silakan Bang.
Terus Anda masih Kristen ya, Dek? Swedia. Masih. Saya masih ke gereja bang, masih perpuluhan juga. Ya tanya aja hal-hal yang mendasar yang ada di dalam dada yang pertanyaan. Tanya aja ke pendeta apa kira-kira jawabannya. Atau sudah pernah bertanya ke pendeta? Sudah pernah bertanya? Belum bang, kalau di gereja kan kalau udah waktunya udah selesai ya pulang aja, jadi nggak bakal bertanya-tanya sama pendeta sih. Ya dekatin aja pendetanya, kasih apa gitu, belikan kue, Pak saya boleh bincang-bincang, gitu. Saya ingin jadi anak rohisnya. Nanti ditanya siapa yang ngajarin, begitu lagi. Ya saya baca di dalam Bible Pak. Di dalam Bible ada kayak begini, ada kayak begini ya. Itu aja. Ya, tanyain ya. Terus kasih ayat apa nih bang yang supaya ini apa namanya bisa disangkal kayak gitu. Iya. Tanya aja. Ini benar ini Pak Lukas 2 nomor 11. Tuhan kita pernah nete. 2 ayat 11. Iya. Ntar aku catat dulu bang. Lukas 11 27 ya? 11:27. Iya. 2:11 Bunda Maria melahirkan Tuhan. 27. Iya. Karena Lukas 16 itu. Yang mana yang bener ini? Coba aja Lukas 11 26. Oh, Lukas 11 ayat 26. 27 sorry. 27 ya. Iya, ini saya sambil tidur soalnya. Oh iya, Lukas 11, 27. Ketika Yesus masih berbicara. 27. Ya, bentar coba aku tanyalah terkait ayat itu. Lukas 2. Seperti itu. Itu emang apa bacanya situ? Jangan sampai salah. Coba dibaca. Aku cuma aku catat dulu. Aku nggak bisa buka ini. Soalnya sekarang kan orang Kristen kan jarang apa namanya Alkitab kan ini jarang dipakai di gereja. Pakainya gadget. Oh gitu. Aplikasi. Pas mati lampu nggak ada kuota, satu gereja bingung nggak pastinya. Terserah suruh Kak Bang.